Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abdul Rohim. Saya mahasiswa dari Amik CBI. Jurusan kuliah saya itu manajemen informatika. Gunanya video ini itu saya untuk melengkapi tugas bahasa Indonesia. Sebagai seorang mahasiswa manajemen informatika, kebetulan saya sangat suka dalam dunia bisnis. Nah, di video ini saya mau mengajak kalian untuk membedah dua buku yang telah saya baca yang isi bukunya itu sangat ilmu semua ya, yaitu tentang rahasia sukses dua orang paling top dunia. Mungkin kalian juga tahu, yaitu Warren Buffett dan Bill Gates. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas kedua buku tersebut. Oke, kita mulai ke buku yang pertama, yaitu buku Warren Buffett. Judul buku ini yaitu Kisah dan Rahasia Kekayaan Warren Buffett, karya A. Yogaswara. Buku ini sangat saya sukai karena bikin kita paham bagaimana cara Warren Buffett berpikir soal investasi. Buku ini tebalnya 216 halaman, jadi cukup ringkas isi bukunya, tidak terlalu tebal, tapi isi buku ini itu ilmu semua. Jadi inti filosofi Warren Buffett itu investasi nilai. Beliau itu gak cuma ngelihat harga saham naik atau turun, tapi beliau masuk ke dalam bisnis yang ada di baliknya. Setiap berinvestasi, dia cari perusahaan yang punya keunggulan yang gak gampang disaingi, manajemennya jujur, dan harganya masih masuk akal. Jadi ketika berinvestasi, dia bukan cuma ikut-ikutan tren, melihat iklan, tapi beliau beli perusahaan yang emang bagus dan disimpan dalam jangka waktu yang lama. Dari buku ini kita jadi ngerti kenapa Warren Buffett lebih suka perusahaan yang sederhana, yang bisnisnya dia pahami betul sampai-sampai dia bisa menjelaskan ke anak-anak kecil. Ini pelajaran penting buat kita. Investasi itu bukan main tebak-tebakan, tapi soal pemahaman yang mendalam dan kesabaran kita. Prinsip ini sangat penting untuk kita yang mau mulai belajar berinvestasi. Berinvestasi itu jangan melihat dari iklan atau ikut-ikutan atau FOMO, tapi investasi itu kita harus ngerti apa yang mau kita investasikan atau investasi apa yang kita jalankan. Seperti Warren Buffett, dia main di saham, jadi dia emang betul-betul mempelajari semua hal tentang saham. Jadi itulah isi dari buku Warren Buffett. Mungkin untuk kalian yang penasaran boleh dibaca. Ini sangat cocok untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin mulai terjun ke dunia investasi atau dunia bisnis. Sekarang kita geser ke dunia teknologi bareng buku ini, yaitu buku Bill Gates. Yang judul bukunya itu yaitu Jatuh Bangun Bill Gates, karya Ervina Pitasari. Buku ini ada 196 halaman. Dari judul bukunya aja sudah kelihatan buku ini bukan hanya menceritakan kisah sukses yang sangat mulus, tapi juga perjalanan yang penuh tantangan. Bill Gates itu bisa dibilang simbol dari inovasi dan orang yang punya visi jauh ke masa depan. Buku ini cerita bagaimana beliau bareng rekannya Paul Allen ngebangun Microsoft dari nol, yang hanya modal keyakinan kuat sama keahlian beliau dalam mengembangkan software. Mereka tuh udah ngebayangin dari dulu ya masa depan sekarang di mana setiap rumah itu memiliki komputer masing-masing, dan mereka pengen menjadi bagian penting dari perubahan
yang kita alamin sekarang. Yang paling kita kagumi dari Bill Gates yaitu semangatnya yang nggak kenal menyerah saat menghadapi persaingan yang sangat ketat, bahkan pas dia ngalamin kegagalan. Banyak banget momen-momen di mana Microsoft ngadepin masalah besar, tapi Bill Gates selalu punya cara buat terus berinovasi dan beradaptasi di setiap ada perubahannya. Ini pelajaran penting juga ya buat kita, apalagi yang sedang belajar di manajemen informatika. Inovasi itu harus jalan terus dan berani ngambil resiko itu kunci dari kesuksesan. Nah, sekarang coba kita tarik kesimpulannya dari kedua tokoh hebat tadi, yaitu Warren Buffett dan Bill Gates. Yang satunya suka di investasi dan yang satunya lagi suka di teknologi. Ternyata kedua orang ini memiliki prinsip sukses yang agak mirip-mirip, yaitu yang pertama yaitu punya visi jangka panjang. Warren Buffett ngelihat potensi perusahaan buat puluhan tahun ke depan. Bill Gates udah ngebayangin dunia yang penuh komputer. Jadi kita sebagai mahasiswa informatika harus mempunyai visi juga tentang teknologi dan bisnis yang akan kita jalankan untuk masa depan kita. Yang kedua yaitu fokus sama keahlian inti. Yaitu fokus sama keahlian inti. Warren Buffett beli bisnis yang dia pahami. Sedangkan Bill Gates yaitu fokus di software yang dia kuasai. Nah, kita sebagai mahasiswa, apa sih keahlian utama kita? Manfaatkanlah keahlian kita yaitu di bidang IT ataupun apa sesuai dengan passion kita, sesuai dengan kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia bisnis ataupun di dunia usaha yang akan kita jalankan. Yang ketiga, belajar dari kegagalan dan fleksibel. Keduanya pernah gagal, setiap orang sukses pasti mengalami yang namanya jatuh bangun, kegagalan itu hal yang biasa, pernah salah, tapi mereka bangkit dan terus berinovasi. Jadi ini penting banget di dunia bisnis yang sangat cepat banget ya perubahannya. Jadi dalam dunia bisnis itu sering-sering terjadi hal-hal yang tidak kita duga. Jadi kita harus tahan banting dalam menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Dan yang keempat yaitu disiplin dan kerja keras. Gak ada pasti orang sukses yang suksesnya itu instan. Jadi teman-teman, kekayaan mereka itu hasil dari disiplin dan kerja keras yang bertahun-tahun. Jadi, biarpun yang satu bahas saham dan yang satunya bahas teknologi, kedua buku ini mengajarkan satu hal, yaitu untuk sukses di bisnis butuh visi yang jelas, ketekunan, kemauan. Kemauan di sini yaitu kemauan untuk belajar ya, dan yang pasti keberanian. Apalagi buat kita yang punya background di manajemen informatika, perpaduan ilmu teknologi informasi dan prinsip bisnis mereka bisa jadi modal yang luar biasa untuk menciptakan solusi dan peluang baru. Jadi intinya kita harus konsisten. Dan untuk kalian yang suka di dalam dunia bisnis, buku ini rekomendasi banget ya untuk kalian baca. Kalian bisa belajar dari para ahlinya untuk memulai bisnis ataupun memulai investasi, karena isinya itu benar-benar tentang dunia bisnis dan bagaimana cara kita menghadapi segala cobaan untuk menjadi orang sukses. Semoga dengan adanya video ini dapat memotivasi kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Sekian, terima kasih.